Wanita pemberani. Motor milik Bagas sudah sampai di depan rumah Indah. Karena perasaannya tidak enak, ia bergegas pergi saat menerima cat bahwa Indah dikabarkan pulang ke desanya. Suasana di pelataran terasa begitu sepi. Hanya saja pintu terbuka dengan begitu lebar. Bagas segera turun dari motor. Ia melangkah tergesa menuju rumah bercat putih itu. Sampai di depan pintu, Bagas mengetuknya sembari mengucap salam. Meski pintu terbuka, Bagas tetap menjaga sopan santun. Namun, tidak ada jawaban. Bahkan terkesan hening, seakan tidak ada kehidupan. Assalamualaikum, Indah. Ini Bagas. Kamu di dalam? Suara Bagas sedikit meninggi. Masih tidak ada jawaban. Takut terjadi sesuatu. Pria itu akhirnya mengambil keputusan. Indah, masuk ya. Bagas segera masuk tanpa menunggu persetujuan. Langkahnya terhenti di depan kamar yang pintunya terbuka. Ia terdiam beberapa saat, menatap Indah yang tengah tergugu di lantai. Indah pulang. Bapak keburu sampai rumah, bujuk Bagas. Ia paham betul perasaan Indah seperti apa, sebab harus mengorbankan rumah tangganya yang berusaha dijaga sebaik mungkin. Bagas pun tahu betapa Indah tumbuh menjadi istri yang sangat penurut pada suami. Indah melirik ke arah Bagas. Ia mengangguk perlahan. Dipandanginya kain panjang dari sang mertua. Tadinya ia sempat berpikir untuk mengakhiri hidup. Apalagi di atas plafon sana terdapat kipas angin besar. Hanya tinggal mengaitkan kain saja, lalu melilitnya ke leher. Namun, Indah membayangkan betapa sedihnya Bu Rosidah dan Pak Wahyu nanti. Apalagi, kedua orang tuanya sedang mengalami banyak masalah. Dengan tubuh yang sedikit lemas, ia membuka lemari, mengambil koper yang ukurannya sedikit lebih kecil dari yang Hafiz bawa. Dimasukkannya satu persatu pakaian yang sudah berserakan di lantai. Mau bantu Indah? Tanya Bagas merasa kasihan melihat mata Indah yang sudah sangat merah. Gak usah, ini gak akan lama kok. Kalau gak muat paling sebagian. Jawab Indah sembari mengusap pipinya yang basah. Merasa tidak enak berduaan di rumah. Bagas pun memilih menunggu. Di depan motornya, ia membalas chat dari Ridwan yang mengatakan bahwa Pak Wahyu terlihat lebih baik saat ini. Jemari yang tengah lincah mengetik itu harus terhenti saat Bagas mendengar kekehan seorang pria. Sedikit terperanjat saat ia melihat pria parubaya berbadan bongkok, membawa tongkat, tersenyum menatapnya. Jarak mereka begitu dekat. Merasa tidak nyaman dengan tatapan itu. Bagas memberi senyum pada si kakek. Jangan dulu senang karena ada pihak yang mau membantu. Ini semua teh belum berakhir, ucapnya sembari menggosok gigi menggunakan daun sirih. Tadinya Bagas ingin bertanya maksud dari ucapan pria tua itu. Tetapi dari belakang, Indah memanggil nama Bagas. Saat kembali menoleh ke arah si pria, sudah tidak ada. Namun, masih bisa Bagas lihat langkahnya yang menjauh dengan sedikit ringkih. Agak sempat ngobrol sama dia kan? Tanya Indah menyerahkan kopernya dengan wajah datar. Lantas tas besar tersebut diselipkan pada bagian depan tempat Bagas duduk. Belum sempat dijawab. Emangnya kunaon? Jawab Bagas sembari naik ke motor. Lantas berusaha mengatur koper agar tidak mudah jatuh saat di jalan nanti. Gak usah dijawab. Si Aki eta rada gak waras. Suka ngomong kemana weh. Masa waktu itu dia bilang Hafiz teh suka sama Nilam. Ngaco kan? Sambil terus mengoceh, Indah langsung naik ke jok bagian belakang. Pernyataan itu membuat Bagas terdiam seketika. Apa yang dikatakan kakek tadi tentang Hafiz sebenarnya memang benar. Hanya saja Indah belum tahu kebenaran itu. Akan tetapi, Bagas masih merasa aneh dengan pernyataan tadi yang sulit diartikan. Nama Aki tadi siapa Indah? Gak tahu Orang sini manggilnya Ki Gendeng. Itu juga bukan nama asli. Cuma karena agak kurang waras, jadi orang manggilnya kayak gitu. Tapi ada juga yang berdukun sama beliau. Katanya sih, lumayan sakti. Papar Indah dengan suara yang terdengar begitu lemah. Ia langsung meminta Bagas untuk segera pulang karena kepalanya terasa begitu sakit. Motor milik Bagas langsung melaju, meninggalkan rumah Indah yang akhirnya dikosongkan. Masih banyak barang di sana. Namun Indah merasa tidak berhak mengambil. Sebab semuanya milik almarhumah ibunya Hafiz. Datang hanya membawa sehelai baju, maka pulang pun begitu. Setelah lewat jam Isya, Putri duduk termenung di teras rumah Pak Wahyu. Ia sibuk menatap langit malam yang malam ini tidak terlihat ada bintang satupun. Konon, cerita nenek moyang, musim penghujan akan segera tiba. Sembari merenung, Putri meresapi suara lantunan ayat Al-Quran dari Bu Rosidah dan Nur yang mengaji di depan kamar Nilam. Suaranya mirip seperti almarhumah ibunya Putri. Tentu saja membuat rasa rindu itu semakin menggunung.
Suara pintu dibuka membuat Putri terperanjat. Ia menoleh ke arah Sani yang membawa 2 gelas teh manis panas untuk teman malam ini. Disimpannya teh itu di meja. Ia menegur Putri yang sedari tadi melamun sendirian. Ngelamun apa sih? Hati-hati loh kesambet. Cuma lagi mikirin Nilam. Kasian banget dia. Jawab Putri berjalan ke arah kursi kayu. Lantas segera duduk. 2 gadis itu jaraknya tersekat meja. Mikirin kejadian tadi siang. Tanya Sani lagi. Putri mengangguk. Kalau saja tidak ada Indra. Saat Nilam menyuruhnya masuk tadi. Mungkin Putri akan kehilangan kesadaran. Kepalanya berkunang-kunang. Tubuhnya melemah, apalagi saat Nilam mendendangkan sebuah tumbang Sunda. Putri bisa menangkap suara seseorang memanggilnya dengan lembut. Namun, sebelum sesuatu yang buruk terjadi, Indra menarik Putri dari belakang, lantas mengajaknya keluar kamar. Pintu kamar Nilam kembali dikunci. Suara aneh kembali terdengar dari kamar Nilam, gaduh dan mengerikan. Cepat-cepat Indra memberikan air ketika Putri sudah kembali duduk di sofa. Pemuda itu terus saja menyuruh Putri beristighfar. Menuntut gadis itu agar membaca ayat kursi dengan perlahan. Kejadian tersebut membuat pikiran Putri sedari tadi tidak tenang. Entah mengapa tiba-tiba ia ingin menginap hanya karena merindukan sosok ibu yang ada dalam diri Bu Rosidah. Padahal, Nur serta Indah terkesan tak acuh sedari mereka datang. Nyesel ya? Udah jahatin Nilam. Putri menoleh ke arah Sani. Kemudian, menjawab, ya pasti nyesel. Makanya kita ada di sini sekarang. Sani terkekeh melihat ekspresi yang ditunjukkan sahabatnya. Terkadang manusia itu perlu ditegur dulu sebelum menyadari kesalahannya. Gak usah mulai deh. Obrolan mereka terhenti saat gerombolan warga tampak melewati rumah Pak Wahyu dengan masing-masing membawa obor di tangan. Bahkan beberapa di antaranya tampak membawa celurit. Putri langsung berdiri, menunjuk ke arah gerombolan itu. Mau pada kemana ya San? Gak tahu. Aku coba laporan dulu sama Pak Wahyu ya. Gegas Sani masuk untuk menanyakan hal ini pada sang pemilik rumah. Menurutnya tidak mungkin jika ada pesta rakyat kalau bawaannya saja benda-benda berbahaya. Karena Pak Wahyu sedang mengaji, rasanya Sani tidak tega mengganggu. Ia kembali keluar, mengatakan pada Putri kalau semua orang di rumah itu sedang fokus meruqyah kamar Nilam. Tanpa pertimbangan, akhirnya Putri memutuskan untuk mengikuti orang-orang tadi dari belakang. Apa gak bahaya Put? Mana kita gak laporan sama Pak Wahyu? Tanya Sani ragu. Gak apa-apa, ada HP. Tinggal hubungi nomor Teh Nur kalau ada apa-apa. Cepetan, keburu jauh. 2 gadis itu mulai mempercepat langkah, tetapi sedikit menjaga jarak agar tidak terlalu dekat. Nyatanya, bukan hanya para pria, beberapa wanita pun turut serta bergerombol menuju sebuah tempat. Sayang, perbincangan mereka tidak bisa terdengar dengan jelas. Para warga memang sudah memutuskan untuk menghakimi Basir malam ini. Mereka tidak mau pembunuh seperti Basir berkeliaran di desa. Salah satu warga bahkan menyarankan untuk menghukum Basir dengan hukum alam. Riuh suara warga membuat Basir yang duduk lemas langsung menoleh ke arah puluhan langkah dengan cahaya obor. Ia yang keadaannya memang tidak waras bersorak gembira karena sudah tidak sendiri lagi di tempat bau pesing itu. Duruk sekalian jeng kandangna, meh pai di deo keneh. Bakar sekalian sama kandangnya, supaya mati di sini juga. Teriak salah satu warga. Seakan menjadi kompor. Benar, di kampung kita tidak boleh ada pembunuh. Udah gak usah mikir-mikir. Bakar, sambung yang lain. Obor dan senjata tajam itu diangkat ke udara, seolah mereka bersiap untuk memusnahkan Basir. Pak Lurah dan Ridwan dari kejauhan berlarian, menghampiri warga yang sudah mulai membabi buta, mengguncang kandang itu dengan kasar. Ada juga yang menendangnya. Hentikan, siapa yang suruh kalian anarkis begini? Geram Pak Lurah. Warga mulai mundur saat melihat Pak Lurah berkacak pinggang. Pak Lurah gak usah ngelindungi si cecurut ini. Lihat Bu Eni sama si Karim. Mati mengenaskan. Nyawa harus dibayar nyawa. Belum lagi, si Basir sudah memfitnah keluarga Pak Wahyu. Darsan seakan jadi perwakilan warga yang harus berani melawan Pak Lurah. Lurah Agus berdecak. Ia semakin menatap warga dengan mata melotot. Tapi tidak begini caranya. Apa bedanya kalian sama Kang Basir? Sama-sama pembunuh. Halah, banyak bacot. Udahlah, Pak Lurah gak usah sok jadi pahlawan. Minggir. Darsan kembali mengompoli warga. Ia menyuruh warga untuk menghajar Pak Lurah karena dianggap tidak sepaham dengan keinginan warga. Beberapa orang menarik tubuh Pak Lurah, membawanya ke tempat yang sedikit gelap. Ridwan yang hendak membelah sang bapak malah ikut menjadi bahan bulan-bulanan. Ia dipegangi oleh 3 warga. Kedua pria itu diikat di pohon yang sama, saling membelakangi. Pak Lurah dan Ridwan mencoba berontak,
Tetapi semakin banyak pria yang datang, turut membantu mengamankan. Ancaman Pak Lurah untuk melapor polisi seolah tidak didengar. Sementara itu, Jajang yang memandang dari kejauhan hanya menyunggingkan senyum. Ia seperti menonton pertunjukan dengan berperan sebagai dalang. Sedangkan Darsan menjadi tokoh utama yang ia mainkan. Jajang mengancam Darsan akan membunuh keluarganya jika sampai ia melaporkan kejadian hari itu pada warga. Darsan seakan ada dalam kendali Jajang, wajib mematuhi apapun yang Jajang minta. Warga sudah akan melempar obor ke arah kandang kambing. Mereka menyiram kandang beserta Basir menggunakan cairan bensin yang sudah ditaruh di beberapa botol minuman kemasan. Bukannya ketakutan, Basir malah kegirangan menerima guyuran di tubuhnya. Bahkan, teriak Darsan. Padahal hatinya tak kuasa melakukan hal ini. Hanya saja, ia takut istri serta anaknya mati mengenaskan seperti Bu Eni dan Karim. Darsan belum siap kehilangan. Terlebih, istrinya seorang yatim piatu. Tunggu. Suara seorang gadis dari arah belakang begitu menggema. Semua warga sontak berbalik badan. Dahi mereka mengernyit ketika Putri mengangkat ponselnya tinggi-tinggi. Pandangan mereka tertuju pada Sani yang juga mengarahkan ponsel ke arah gerombolan orang-orang. Teman saya sudah merekam kejadian ini, dan saya sendiri sudah menelpon polisi. Kalian bisa lihat sendiri panggilan ini. Pandangan Putri mengarah pada ponsel yang menyala di mana nama yang tertera adalah Pak Polisi. Pak, saya kirim videonya segera. Ucap Putri sedikit mendekatkan bibirnya ke arah speaker ponsel. Baik Bu, kami akan tangani setelah bukti sudah didapat. Jawab seorang pria di seberang sana. Sambungan telepon langsung terputus. Beberapa orang mundur. Mereka tentu tidak mau mengambil risiko atas kejadian ini. Harus dipenjara. Sama saja mengorbankan keluarga di rumah. Lebih baik kalian semua pergi atau rekaman tadi benar-benar saya kirim. Ancam Putri lagi. Tidak ada yang berani menjawab. Bahkan, Putri bisa melihat Darsan yang sedari tadi paling lantang menyulut bara api. Tubuhnya kini gemetaran. Dahinya berkeringat. Matanya tidak bisa fokus pada satu objek. Jajang yang dari jauh tadi tersenyum. Kini mulai meradang. Ia membuang rokok di tangannya. Menginjak tembakau itu dengan kasar. Bibirnya tak henti mengucap sumpah serapah karena dengan lantangnya orang yang tidak dikenal mengacaukan pertunjukan ini. Putri sebenarnya mulai panik karena tatapan warga begitu tajam ke arahnya. Terlebih, dia adalah orang asing yang tiba-tiba hadir di tengah kegaduhan tanpa tahu apa masalahnya. Namun, ia mencoba bersikap setenang mungkin. Bahkan gadis itu berkata, San, kamu kirimkan video itu sekarang. Sudah, kita bubar saja daripada tambah runyam. Akhirnya Darsan memilih membubarkan warga. Tidak ada pilihan. Ia pun tidak ingin semakin disudutkan jika seandainya polisi ikut campur. Pasti ia yang pertama ditangkap. Pikirnya, masalah dengan Jajang akan diurus nanti. Begitupun Jajang yang langsung meninggalkan tempat. Ia berjanji akan membalas semua perbuatan ini. Putri yang tadi sempat sesak mulai bernapas lega. Gadis itu menelpon nomor tadi, mengucapkan kata terima kasih. Thanks ya Indra, untung ada kamu. Memangnya ada apa sih Put? Sampai kudu nyamar segala. Indra mulai penasaran. Nanti sama Sani diceritain. Ya udah, aku tutup teleponnya. Telepon itu langsung ditutup oleh Putri. Ia menghirup napas dalam-dalam karena akhirnya semua bisa dilalui dengan baik. Sebelum menghampiri Sani yang sibuk membuka ikatan di tubuh Pak Lurah dan Ridwan, ia menoleh ke arah seberang jalan di mana banyak pepohonan menjulang. Angin pun membawa gemerisik dedaunan. Dalam gelap, Putri melihat sosok wanita tua menatapnya penuh amarah. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update kisah selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.